itu bukan sesuatu yang sepele loh gitu. Itu cukup banyak gitu ya. Nah, pembagian waktunya itu gimana sih gitu? Pasti ada suka duka ya? Ada, betul. Itu tidak membuat kapok kan? Kita hidup ini kan sebenarnya hanya sementara gitu ya. Pemazmur bilang katakan hidup kita paling 70 tahun. Kalau kuat bisa sampai 80 tahun. Nah, kemudian di lengkap 2 ayat berikutnya dikatakan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Sahabat setia obrolan ibu-ibu yang terkasih, bagaimana kabar Anda? Jumpa lagi bersama kami, Laurencia Fadi dan sahabat saya, Francisca Audrey. Kita akan ngobrol bersama pada hari ini. Tentunya kami berharap Anda semua dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Nah, untuk acara ini, jika Anda ingin mengirimkan satu usulan atau pesan, dapat menuliskan di kolom untuk pesan yang ada di YouTube. Ya, gimana Dre? Kabarnya? Baik dan luar biasa. Amin. Kita kedapatan tamu ya Dre. Ya, betul. Hari yang ini masih kita muda belia. ada tamu yang masih seger-seger gitu loh dibanding kita masih kinclong gitu ya. Tapi sudah luar biasa sahabat gitu ya dibandingkan kita berdua, maksudnya aku sama Fani gitu loh ya. Maksudnya betul. Baik, sahabat, pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, masih muda, tapi mungkin buat sudah cukup banyak yang mengenal di dalam, seringlah bertemu dengan sosok ini ya, gitu. Siapa Van tamu kita pada hari ini, Van? Ronald. Halo. Ya, silakan Ronald menyapa. Ya, thank you sebelumnya buat Bu Fani dan Bu Audrey yang udah undang saya ke sini gitu ya. Dan halo sahabat obrolan ibu-ibu semua, salam kenal. Ya. Nama saya Ronald siapa? Ya, perkenalkan nama saya Laurentius Ronald Purnomo, saya dari Paroki Kapuk ya. Gitu, oke. Selamat datang ya. Yes, thank you. Nah, kita mau kenalan dulu nih sebelum ngobrol lebih jauh. Temanya hari ini apa, Dre? Temanya adalah muda tetapi sudah menjadi pewarta yang baik itu luar ke keluarga biasa. maupun dalam lingkungan sahabat ya. Oke. Jadi jangan pernah takut atau jangan pernah ragu untuk melangkah walaupun masih belia. Muda, betul. Dan jangan pikir nanti aja, toh yang di lingkungan saya juga yang aktif dalam pewartaan itu kan yang sudah mempunyai waktu luang gitu. Ternyata tidak ya sahabat ya. Ternyata kita bisa akan mendengarkan ya. Kita akan mendengarkan ceritanya yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, tapi dari tadi kan kita bilang muda. Ronald, boleh tahu nggak umurnya kira-kira berapa sih ya? Oke, saya kebetulan kelahiran 86, tahun ini umur 38. Luar biasa. Makanya manggil kita ibu. Serasa jadi tua deh. Di mana sih? Saya kebetulan kelahiran dari kota kecil di Jawa Tengah, yaitu kota Tegal. Warteg. Iya, terkenalnya warteg ya. Tegal. Tapi ngomongnya nggak mendok sih, nggak petak-petok. Hilang ya? Iya, karena kebetulan kan saya 2003 ya, saya kuliah di Jakarta. Berarti sampai hari ini tuh sudah 20 tahun lah ya. 21 tahun tepatnya, mungkin 2024 ini ya. Sudah terkikis. Sudah terjadi asimilasi ini ya, bahasa kosa katanya sudah beradaptasi. hilang. Nah, waktu itu berarti dari kecil sampai SMA ya, karena kuliah di Jakarta ya, betul. Itu di Tegal, gitu. Ya, betul. Kebetulan saya itu dibesarkan di sekolah Katolik ya. Waktu itu kalau di Tegal pasti orang Tegal rata-rata mengenal kita sekolah Katoliknya tuh SMA Pius gitu. Satu yayasan sama Bunda Hati Kudus sih. Begitu. Baik, sekolah Katolik dari TK sampai SMA. Dari SD tepatnya. Dari SD. Kenapa nggak ada TK? Ada. TK-nya waktu itu saya masih di TK Elkana. Kalau TK Elkana itu TK Kristen ya. Kristen. Ya, betul.
Oh, dari keluarga Katolik berarti ya, papa mama? Kebetulan enggak. Jadi papa mama saya itu masih Konghucu ya. Gitu. Oh, Bukan budaya keluarga Konghucu. Katolik. Iya, betul. Kalau orang daerah kan masih begitu ya. Masih pergi ke kelenteng, juga masih sembahyang pakai hiung segala macam. Terus Ronald menjadi Katolik itu pada umur berapa ya? Saya kalau officially baptisnya itu SMP 3, tapi mulai kenal Katolik itu karena dikenalkan temen kelas saya waktu SD gitu ya. Diajak ke gereja ya, awalnya cuma coba-coba aja sih, dan kebetulan sepupu saya di Jakarta kan juga orang Katolik. Pada saat mereka kunjungan ke Tegal itu, mereka juga ajak, ayo hari Minggu kita ke gereja. Entah kenapa ya, suka aja sih. Vibes-nya kayaknya enak gitu ya di gereja, nyanyi segala macem, cocok. Cuman betul-betul mulai tergerak baptis itu saat diajak teman saya tuh di SMA, ada loh pelajaran katekumenat gitu loh. Nah diajak saya tanya orang tua, dan orang tua juga support ya, nggak ada penolakan lah. Kan biasanya begitu sih, kalau orang tua yang Konghucu biasanya nggak masalah gitu loh, fine-fine aja. Jadi akhirnya ikut, waktu itu diajar sama suster langsung ya, katekumennya. Puji Tuhan nggak ada kendala, bisa baptis SMP 3. SMP kelas 3. Udah lu cukup dari matang ya, udah sekeluarga. bisa menentukan loh umur Iya. segitu kan ya, memang ya. Ya mungkin karena ada panggilan Dari panggilan dari ya. Tuhan ya. Di Kan Tuhan yang memilih. di dalam Ronald keluarga sebelum. di dalam keluarga Ronald tuh ada yang Katolik Ronald saja, atau akhirnya ada kakak adik gitu? Nah, puji Tuhannya setelah saya Katolik, adik saya, kebetulan saya punya kakak ya satu, dia masih belum gitu ya. Tetapi saya kebetulan anak kedua dari 4 bersaudara. Jadi semenjak saya baptis, adik saya yang ketiga jadi Katolik, dan adik saya yang keempat, puji Tuhan, Katolik juga. Iya, iya. Menjadi ini ya. Jadi satu keluarga besar Katolik gitu ya. Senang sekali. Senang sekali bisa Iya, bersama-sama. iya, iya. Nah, terus kuliah ke Jakarta. Yes. Itu aktif nggak? Belum. Jadi seperti layaknya anak muda pada umumnya, waktu saya kuliah di Jakarta itu ya menikmati hidup lah, boleh dikatakan gitu. Masih hobi lah ya, yang namanya berteman gitu. Jadi jauh dari istilah kata kehidupan rohani itu jauh banget. Paling mentok juga ya 1 minggu sekali ke gereja gitu. Kewajiban ya. Formalitas Lebih, gitu kan, iya. katanya harus seminggu sekali ke gereja. Iya. Kuliah apa Gitu sih? Saya kebetulan ambil teknik informatika IT di Tarumanegara University. Terus Begitu. habis itu menikah. Ya setelah perjalanan itu sempat kerja dulu, nggak lama terus married, dan setelah itu lompatannya sekarang wirausaha sendiri. Gitu. Keren. Dari pertama memang nggak pernah kerja di kantor orang, selalu usaha sendiri atau? Ya kebetulan sih memang entah kenapa saya nggak tergerak untuk yang kerja di korporasi gitu ya. Iya, Jadi memang kalau boleh cerita flashback sedikit, dari zaman SMA dan kuliah pun ada bisnis kecil-kecilan lah yang dijalanin anak-anak SMA lah, anak-anak kuliah gitu ya. Kayak misalkan contoh waktu itu sempat jual beli laptop, gitu tawar-tawarin segala macem, ya itu pernah dijalanin sih, dan kayaknya tuh nyaman aja. Jadi menikmati gitu ya. Iya, kayak mungkin passion ya, gitu ada di situ. Ya. Yang paling umum tuh sebenarnya waktu kuliah tuh jualan kaos, gitu ya. Ya, kita dagang kaos. Lain. Payu. Baik. Terus sekarang kan tadi Ronald katakan sudah menikah ya. Ada berapa putranya nih Ronald? Kebetulan saya dikaruniai Tuhan 4 orang anak. Keren. Dia mewarisi orang tua. Gitu ya. Sepertinya gitu ya. Harus sama ya. Iya. Jumlahnya. Paling tua berapa umur putra atau Yang putri? nomor 1 cowok itu 12 tahun ya. SMP berarti ya? SMP 1 sekarang ini. Terus yang kedua 10, yang ketiga 8, dan yang terakhir 3 tahun. Oh jauh loh Ya, matanya. bonus lah dari Tuhan. 5. 5. Iya. Iya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ya, Adria. Kan kita udah mulai mengenal nih sosok Ronald tuh kayak apa Iya, gitu sayang. ya.
Ya benar sahabat, kalau kita nggak kenal kita nggak tahu, dan mungkin ada beberapa poin yang nanti nggak nyambung begitu. Jadi kita mendalami dulu sosok Ronald tuh kayak apa gitu ya. Kan santer nih ya, seorang Ronald ini memberikan dirinya untuk pewartaan begitu ya. Nah, kita mau tahu nih, melayani apa aja dalam pewartaan itu, Ronald? Oke, kalau saat ini Tuhan masih percayakan saya untuk sebagai di seksi kerasulan kitab suci ya di Paroki Kapuk, Gereja Santo Filipus Rasul. Kemudian juga pelayanan saya ada di Emmaus Journey, di paroki juga sama. Dan sesekali saya bantu pemazmur untuk di gereja. Gitu. Nyanyi nih ya ceritanya. Iya. Keren. Bikin minder nih. Gitu. Nah, Ronald kan juga punya usaha sendiri ya, pasti juga kan namanya kalau punya usaha sendiri itu kan nggak, kalau kayak mungkin bisa dibilang kalau orang karyawan kan cuman ada jam kerja yang pasti nih. Nah, kalau punya usaha sendiri kan pasti jam kerjanya tuh kan lebih banyak ya. Terus udah gitu tadi pelayanannya kan juga itu bukan sesuatu yang sepele loh gitu. Itu cukup banyak gitu ya. Nah, pembagian waktunya itu gimana sih gitu? Kalau kebetulan sih saya sendiri untuk membagi waktu memang 1 minggu pelayanan itu hanya 2 ya, saya batasin 2 untuk saat ini. Kecuali di bulan-bulan tertentu seperti APP saat ini ataupun nantinya BKSN, karena itu kan sudah masuk di dalam program regulernya seksi kerasulan kitab suci. Nah, seringkali memang masih diperbantukan untuk menjadi fasilitator di lingkungan-lingkungan gitu lah. Kalau untuk di bulan-bulan itu ya cukup padat ya, hampir tiap hari lah ada ngisi seperti itu. Tapi kalau di luar itu ya biasanya 1 minggu 2 kali lah. Dan kebetulan pelayanannya sendiri selalu kan diambilnya adalah di atas jam 6 sore gitu lah. Jadi sesi malam gitu ya. Jadi harusnya nggak mengganggu pekerjaan. Ya kalau keluarga ya paling kan hanya diambil 2 kali aja. Anak-anak nggak komplain ya? So far sih nggak, puji Tuhan. Benar nih ya, komplain atau nggak ngomong? Ya kalau mungkin untuk pengalaman komplain itu namanya pelayanan pasti ada, terutama kalau yang di bulan-bulan APP dan BKSN. Dulu ya sama seperti teman-teman mungkin yang pernah menjalani pelayanan, suka ada komplain ya, bahkan kalau saya dengar cerita orang-orang yang melayani seringkali sampai bilang, udah nih kopernya gua siapin, lu tidur di gereja aja. Nggak usah pulang deh. Iya, seperti itu. Ya tapi sebenarnya itu cuman masalah komunikasi dan pengertian aja. Dan entah kenapa kalau saya itu dapat inspirasinya, waktu itu teman komunitas pernah mengatakan, kalau memang ada kendala komunikasi itu, biasanya solusinya coba deh libatin spouse kita, pasangan kita itu untuk ikut di dalam pelayanan supaya ngerti vibes-nya seperti apa. Oh ternyata seperti ini. Puji Tuhan saat ini saya juga libatkan istri untuk pelayanan itu dan jadi lebih mengerti sih, gitu. Akhirnya paham, oh gini. Tapi ya kan ada yang luar biasa ya. Anaknya Ronald yang paling besar kan SMP kelas 1. Nggak hanya istri loh yang udah dilibatkan, anak pun juga udah dilibatkan. Bener nggak Ronald? Ya sempat beberapa kali aja. Jadi waktu itu ada kegiatan sosialisasi APP di paroki kan, karena memang yang menghandle itu adalah seksi KKS. Saya minta tolong anak saya, kamu nggak, ayo kita ikut papa ke gereja gitu loh. Kamu pegang slide PowerPoint-nya deh gitu loh. Jadi kamu klik, itu kan simple banget. Cuman bagi saya ya sedikit banyak mengenalkan juga ya. Iya, itu dengan dunia pelayanan. Ya. Dan dia harus ngikutin dong dari awal sampai akhir. Betul, ya diikutin. Jadi nggak cuma sekedar asal klik kan. Jadi secara bawah sadar kan dia juga baca, juga mendengar gitu ya. Jadinya betul. Secara keseluruhan berasa menyenangkan atau gimana nih pelayanan ini? Kalau sampai hari ini puji Tuhan enjoy sih. Pasti ada suka duka ya? Ada, betul. Itu tidak membuat kapok kan? Kalau challenge yang terbesar karena pelayanan ini kan related dengan people ya. Kita namanya melayani kan dengan orang ya, namanya dealing dengan banyak karakter orang, banyak dengan pemikiran orang ya. Kadang-kala gesekan itu nggak bisa dihindari gitu ya. Ya cuman puji Tuhannya, Tuhan itu selalu
menguatkan saya sih, meneguhkan hati saya untuk ya jangan mundur dari pelayanan gitu loh. Karena biar bagaimanapun sebenarnya pelayanan itu kan pekerjaan Tuhan yang menyertai gitu. Ketika tahu ingat firman seperti itu, kalau nggak salah di 2 Korintus 3 ayat 5 yang B ya, kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Kalau ingat itu lagi bahwa apa yang kita lakukan dalam pelayanan semuanya karyanya Tuhan semata-mata, itu menguatkan buat saya pribadi sih. Ronald mau nanya nih, dengan segitu banyak pelayanan, terus itu kira-kira menyenangkan nggak sih? Ya menyenangkan sih. Gitu ya. Sebetulnya gini, kalau bicara soal ada pahitnya, ada letihnya, ya pasti ada gitu ya. Semua orang lah saya percaya yang menjalani pelayanan pasti ada capeknya gitu loh. Bukan fisik ya, tapi lebih ke kadang capek hati gitu loh. Kadang manage orang kan juga nggak gampang. Yes, begitu loh. Kadang juga kalau ya banyak lah intinya sesuatu yang saya nggak bisa ceritakan gitu. Nah, cuman selalu saya diingatkan juga sama komunitas ya bahwa kalau di dalam pelayanan itu ya jangan mengandalkan kekuatan sendiri gitu loh. Kita harus terus mengandalkan kekuatan Tuhan dan kuasa Roh Kudusnya. Karena sebenarnya Tuhanlah yang memakai kita sebagai alatnya. Bukan karena kuat dan hebatnya kita dimampukan untuk bisa melayani Dia. Seperti itu sih. Dan kalau saya lihat sendiri juga karena kebetulan saya ada di dalam kelompok Emmaus Journey sebagai fasilitator, yang menjadi sukacita bagi saya pribadi itu ketika melihat ada pertumbuhan gitu loh di dalam peserta-peserta yang tadinya kalau Emmaus Journey itu kan bikin jurnal ya, yang tadinya sama sekali nggak pernah baca kitab suci, kemudian mereka mulai konsisten baca kitab suci dan bisa dapet banget di dalam jurnalnya, ngelihat kayak ngerasakan ada pertumbuhan dari sharing segala macam. Wow, itu iya, ada sukacita banget. Dan entah kenapa Tuhan tuh selalu tambahkan sukacita di dalam hati saya ketika melayani sih. Entah kenapa, apapun itu pelayannya, sekalipun itu bermazmur gitu ya, sebagai pemazmur, ataupun saat di dalam Emmaus Journey, ataupun membawakan sosialisasi di lingkungan-lingkungan dan fasilitator di lingkungan, pulang tuh selalu ada sukacita ya. Aku percaya itulah kerja Roh Kudus yang menambahkan sukacita kan, karena memang idealnya setelah kita melayani Tuhan, buah-buah roh itu adalah sukacita dan damai sejahtera. Gitu ya. Berarti semua oke dong. Ada nggak sih cerita yang membuat kapok atau aduh deh tuh capek banget deh gitu? Ada nggak sih? Ya paling pengalaman gesekan aja sih. Ya, pernah lah ada mengalami pengalaman gesekan, tapi sekali lagi apa yang saya lakukan adalah saya bergumul dengan Tuhan sih, rekonsiliasi dengan Tuhan, belajar melepaskan pengampunan. Disitulah Tuhan pulihkan saya lagi. Gitu. Nah, luar biasa itu, ya. Bisa melepaskan ya semua. Memberikan pengampunan dan memberikan pengampunan, terus itu melepaskan segala macam kekotoran batin ya. Kalau nggak bisa move on. Betul ya, betul ya. Jadi bisa dibilang sesuatu hal yang nggak baik gitu ya malah membuat semakin menggebu-gebu ya. Karena bisa melepaskan pengampunan, memberi kesempatan untuk memberikan pengampunan. Jadi kan kita merasakan kasih Tuhan gitu. Jadi semakin membuat pelayanannya itu semakin menggebu-gebu gitu ya. Ya entah kenapa saya juga terinspirasi dari materinya Emmaus Journey ya, yang mengatakan bahwa pelayanan itu wujud nyatanya itu adalah kita itu semakin dimuridkan sebetulnya. Banyak orang seringkali itu mau menghindari pelayanan gitu ya, padahal sayang banget pada saat kita mau terjun mengambil kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa melayaninya, di saat itulah sebenarnya Tuhan memuridkan kita loh secara pribadi. Karena percaya nggak percaya, gesekan itu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam sebuah pelayanan itu membentuk karakter kita juga gitu loh. Saya belajar untuk mengenal pengampunan lewat pelayanan. Kalau nggak pernah melayani, mungkin saya tipikalnya jujur udah menghindar aja. Kalau misalkan ribut nih, ada gesekan, naluri alami manusia biasanya ada dua, antara mau digas kalian atau udahlah gue cabut aja lah, udah toksik, nggak sehat. Tapi entah kenapa Tuhan tuh seperti tuntun saya, no, bukan seperti itu. Karena esensi dari penginjilan evangelisasi itu adalah ya kamu harus bisa menghadirkan kasih di dalam diri sesama. Mau nggak mau kamu harus belajar rekonsiliasi dengan Tuhan untuk bisa melepaskan pengampunan bagi orang itu. Seperti itu sih yang aku rasakan ya. Luar biasa ya. Aku jadi sampai ini. Kita yang bersama muda harus belajar nih. Sahabat, kita harus belajar dari hal-hal kecil
sekali nih kayaknya Ronald tuh benar-benar menginspirasi kita nih gitu ya. Nah, tapi untuk sampai ke menjadi seorang Ronald yang sekarang ini nih ya, sebenarnya ada apa sih nggak sih? Ada titik balik atau apa yang men-trigger jadi menjadi seperti sekarang ini apa ya? Ada kejadian apa gitu? Oke, kalau prosesnya mungkin saya lebih ke arah waktu tahun 2012 ya, 2011-2012 pertengahan itu boleh dikatakan saya mengalami titik terendah lah dalam hidup ya. Saya mengalami satu rasa frustrasi di dalam pekerjaan saya. Dan saat itu puji Tuhannya Tuhan tangkap saya untuk larinya sih nggak ke yang sesuatu yang negatif ya, tapi larinya ke gereja. Saat itu saya dikenalkan sama Novena Roh Kudus. Waktu itu yang pertama kalinya saya ikut. Entah kenapa saat lihat pengumuman di gereja, ini ada Novena Roh Kudus, saya tuh tergerak hati sih untuk bisa ikut Novena Roh Kudus. Dan sampai di hari yang ke-9, karena ada sesi pencurahannya ya, gitu loh. Dari situlah seperti rasanya Tuhan tuh mengobarkan sesuatu dalam hati saya. Dulu saya nggak begitu mengenal, tapi setelah saya mengenal lebih jauh tentang firman Tuhan, baru oh itu ternyata Tuhan tuh mengobarkan di dalam hati saya kerinduan untuk semakin cari Tuhan lebih dalam lagi. Gitu. Nah, dari situ next step-nya saya mulai belajar untuk ikut rutin misa pagi dulu. Gitu, belajar setia, ikut misa pagi, dan entah kenapa loh, penyertaan Tuhan tuh selalu ada bagi orang-orang yang mau mencari Dia. Gitu. Jadi benar-benar Tuhan pelihara di dalam pekerjaan. Sekalipun mungkin ada masalah, Tuhan selalu buka jalan keluar dan lain sebagainya. Sampai di satu titik Tuhan mempertemukan saya dengan salah satu customer saya tuh. Kebetulan memang bukan seorang Katolik, dia dari denominasi Protestan. Dia mengenalkan seperti ini, Ronald coba deh kamu baca kitab suci gitu loh. Nah, which is itu sesuatu yang awam buat saya tuh hanya taunya misa dan doa gitu ya. Gitu. Itu Katolik tulen. Alasan ya. Gitu ya. Jadi dia mengenalkan, mau nggak join dengan grup baca Alkitabnya. Saat itu di Gemblengnya itu 4 bab setiap hari untuk dibaca ya. Kita kan Banyak banget ya. Ya, saya coba ikut, boleh deh. Saya bilang, boleh Ci, saya coba ikut ya. Nah, saya gabung di situ, saya coba ikutin. Nah, itulah pengalaman pertama saya itu fall in love dengan firman Tuhan itu di situ. Saat dibaca, banyak banget ayat-ayat itu yang saya suka stabiloin. Ih, bener banget ya. Oh, bener ini seperti itu gitu loh. Kadang kata-katanya itu apa ya, bikin adem di hati gitu ya, menguatkan dan meneguhkan. Jadi saya tuh belajar banyak sih dari firman Tuhan. Nah, next step-nya setelah kenal firman Tuhan, baca dari grup komunitas itu, saya pergi ke gereja Kristoforus lagi. Saat itu dibuka tuh pendaftaran Emmaus Journey gitu ya. Ada orang yang menawarkan. Saat itu saya lihat flyernya. Sekali lagi saya percaya nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Saat itu Tuhan tangkap saya untuk ikut yang namanya Emmaus Journey. Hati ini rasanya mau ikut gitu ya. Baca, ya deh coba ikut. Saya ajak istri saya. Gitu, saya ajak istri saya untuk yuk ikut Emmaus Journey. Boleh. Jadilah tuh saya masuk sebagai peserta Emmaus Journey. Di situ. Terus kalau mau cerita sedikit lagi, dalam perjalanannya pun juga fasilitator saya waktu itu juga menyarankan ya, coba deh kamu ikut-ikut retret gitu loh. Saat itu diarahkan untuk ikut retret seminar hidup baru ya di dalam roh yang diadakan oleh satu komunitas. Nah, itu juga titik balik yang mengubah hidup saya lebih eksponensial lagi. Hasrat untuk mencari Tuhannya itu kayaknya itu eksponensial, berlipat-lipat sih. Begitu. Sampai. Jadi tadi poinnya yang saya tangkap itu setia dan taat banget ya kamu dengan petunjuk yang Tuhan berikan, begitu bukan? Dan membuka diri, Membuka hati. membuka hati Harus ya. membuka hati. Karena kalau nggak membuka hati kan, walaupun Tuhan mengarahkan ke situ kan kita enggak gitu kan ya, gitu ya. Jadi ingat tuh, Bu Audrey bilang kan kalau di gambarnya Tuhan Yesus yang mengetok pintu, memang nggak ada gagangnya di luar kan? Iya, jadi memang seperti itulah Tuhan mengetuk dari luar. Tergantung hati kita mau buka atau enggak. Luar biasa ya. Biasa ya. Jadi sahabat obrolan ibu-ibu ya. Sosok Ronald ini bisa kita jadikan deh ya. Oh, kita punya anak putra, putri yang seumuran, muda. Nah,
Boleh deh, ajak deh. Coba deh dengar-dengar, ini ada contoh konkretnya begitu kan ya. Bahwa pelayanan itu bukan harus setelah berumur di atas 50 ya. Begitu. Jadi bisa pakai istilah yang itu ya Ronald ya. Waktu muda, foya-foya, tua kaya raya, Mati masuk surga. surga. Ini enggak, kita hoya-hoya terus karena sukacita Iya, Tuhan betul. gitu ya. Iya. Nah, Iya, iya. berikutnya Nah, pendidikan terhadap anak bagaimana gitu kan ya. Waktumu banyak loh ini ya untuk pelayanan keluar. Nah, pelayanan ke dalam sendiri gimana? anaknya banyak, waktu keluarnya banyak. Pembagian waktunya gimana nih, Iya, iya. Ronald? Kalau saya sebenarnya kalau secara spesifik ya, kalau mendidik seperti orang mengajarkan kitab suci sih enggak sebenarnya. Jadi apa yang saya lakukan lebih banyak sebenarnya sharing firman dan sharing iman gitu ya. Jadi kalau ada di dalam momentum tertentu, nah saya masukin tuh firman Tuhan di situ. Dan saya teguhkan dengan kesaksian iman saya pribadi. Mungkin yang bisa saya sharingkan secara pribadi adalah waktu itu saya ada ajarin anak saya tentang gimana sih sebenarnya kalau kamu memilih pergaulan gitu ya. Saya bukakan firman Tuhan saat itu 1 Korintus 15 ayat 33. Di situ dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu ya. Jadi saya kasih tahu tuh. Ternyata firman Tuhan aja berkata loh, satu pergaulan yang buruk itu bisa mengubah kebiasaan kita yang sudah begitu baik. Jadi memang harus hati-hati. Tapi kadang juga anak itu juga pintar, bisa sanggah. Loh, tapi kan kita di sekolah itu diajarkan loh, jangan pilih-pilih teman. Kita harus bergaul dengan semua, gitu ya. Betul. Saya bilang benar, kita itu harus ramah dan menyapa siapapun, gitu ya. Karena memang seharusnya seperti itu. Tetapi dalam hal kita bergaul erat, kita memilih inner circle kita, ya kita harus memilih gitu ya. Kenapa gitu loh? Saya katakan kenapa harus kalau di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Lantas pertanyaan berikutnya adalah dengan siapa kita harus berteman? Kita referensikan di dalam Amsal 13 ayat 20 dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak gitu ya. Siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Nah, kita bisa pilih bergaulah dengan circle yang positif yang membangun kita dengan orang-orang yang bijak, maka kita akan menjadi bijak. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bebal, orang-orang yang rusak, ya akhir ceritanya pasti tahu sendiri gitu ya. Dan ada beberapa kesaksian yang saya tambahkan untuk meneguhkan, tapi saya nggak bisa ceritakan di sini. Iya, yang tambah. Gitu. Nah, anaknya Ronald kan yang terbesar itu kan kelas 1 SMP, di mana anak-anak usia SMP atau mungkin dari SD kelas 6 itu udah mulai mau menunjukkan jati diri gitu ya. Nah, terus bagaimana menghadapi anak-anak itu, dan terutama kalau kita lihat nih sekarang kan kebanyakan kebanyakan anak-anak sekarang tuh mau apa ya? Mau hidup bebas. Maksudnya kan gini, kalau sebagai ini agama kan harus begini. Nah, itu kan kadang-kala tidak sesuai dengan rambu-rambu sama kondisi mereka. Iya, gitu. Nah, bagaimana itu mengatasinya? Kalau sejauh ini sih baru mulai, kalau yang anak yang besar baru mulai agak-agak ke arah situ ya. Jadi saya nggak bisa cerita banyak sih. Mungkin saya harus belajar sama orang-orang yang sudah melalui fase yang di SMA ataupun kuliah. Memang kalau saya dengar dari teman-teman saya sih, mereka bilang lebih berani argue ya. Mungkin saya harus belajar lah kalau mengenai masalah itu. Saya nggak bisa. Belum. Iya. Tapi so far masih tidak ada masalah ya anak-anaknya. Iya, masih bisa terkendali sih. Umur ya, karena usia kan masih dini, usia dini masuknya ya SD. Gimana ini? Nah, pasti ada suatu sosok yang menjadi sumber inspirasi dari segala sesuatu yang dilakukan Ronald saat ini nih. Siapa sih sosok tersebut, Ronald? Inspirasi, waduh saya jujur bingung lah jawab. Kalau saya katakan inspirasi saya Tuhan Yesus, kesannya klise banget. Tapi memang dia. Benar ya, nggak masalah sih. Jadi saya nggak mengambil figur manusia siapapun sih bagi saya. Karena sampai sejauh ini yang saya kejar betul-betul dalam kehidupan ini adalah membangun relasi pribadi dengan Tuhan sih gitu loh. Karena ketika itu yang dibangun,
percaya deh Roh Kudus akan selalu nuntun kok. Gitu ya. Ya, amin. Betul. Pasti. Iya. Ya, kita harus punya keyakinan itu Yes. ya. Betul. Nah, sekarang udah sampai sini. Ada nggak sih? Gue mau lagi nih mencoba untuk melayani di bidang yang lain. Untuk saat ini sih belum terpikirkan apakah akan mengambil pelayanan di bidang yang lain. Jadi bagi saya apa yang ada di depan mata saya jalani dulu gitu ya. Karena kan bagi saya pelayanan itu Tuhan yang pilihkan sih, bukan saya memilih. Ya. Tapi Tuhan biasa yang tentukan. Saya hanya tinggal menunggu arah geraknya Tuhan. Kalau hikmatnya memang diarahkan ke tempat yang bidang yang berbeda, pasti akan ada jalannya yang menggeser ke arah sana. Saya selalu percaya itu sih. Jadi saya nggak mau ngambil pelayanan yang saya mau gitu ya. Karena saya pernah dapat satu inspirasi dari seorang pewarta yang mengatakan, kalau kamu memilih pelayanan yang kamu suka dan hanya yang kamu mau, artinya kamu sedang melayani dirimu sendiri. Kadang kalau kamu melayani Tuhan, seringkali Tuhan tempatkan di keadaan kondisi pelayanan yang mungkin kamu nggak suka. Tapi kamu harus jalani, karena Tuhan sedang mau proses kamu di situ. Jujur kalau misalkan ditanya, apakah bidang pewartaan yang saat ini dijalankan di KKS itu adalah passionnya saya? Tidak sama sekali. Orang kalau boleh cerita sedikit ya, flashback ke pengalaman waktu saya pernah ikut kursus evangelisasi pribadi, saya itu nggak pernah kelar ikut CAP. Terus terang aja. Jadi saya hanya ikut kurang lebih sekitar 5 atau 6 sesi. Begitu saya lihat dalam silabusnya ya, ada sesi yang dikatakan mengevangelisasi, kunjungan ke rumah-rumah untuk mengevangelisasi. Saya parnonya luar biasa, saya nggak mau gitu loh. Saya takut, bagi saya enggak, ini bukan gue banget gitu loh. Jadi waktu itu saya ambil keputusan, udahlah saya keluar daripada nanti saatnya datang dan saya harus lakukan itu, sesuatu yang saya nggak suka. Gitu. Tapi ternyata ya Tuhan akhirnya tangkap dan balikin lagi ke situ kalau Tuhan mau gitu kan. Seperti Yunus ya. Nggak, lu boleh kabur jauh-jauh apapun. Iya, rencana Tuhan nggak ada yang gagal, selalu digenapi kok. Amin. Gitu. Kita bersandar padanya sesuai dengan rancangannya yang dia berikan untuk kita gitu ya. Yes. Nah, apakah Ronald ada pesan gitu, tips gitu ya? Ini ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga gitu ya, itu pasti memiliki putra-putri seusia Ronald atau lebih muda gitu. Ada tip dan triks buat mereka gimana sih untuk memulai gitu loh, memulainya itu, karena sepertinya kayak di angan-angan sulit sekali ya orang itu untuk memulai pelayanan. Ada pesannya buat apa ya pesannya? Paling mungkin yang bisa saya bagikan, saya terinspirasi dari Mazmur 90 aja ya. Dikatakan bahwa kita hidup ini kan sebenarnya hanya sementara gitu ya. Pemazmur bilang katakan hidup kita paling 70 tahun. Kalau kuat bisa sampai 80 tahun. Nah, kemudian di lengkap 2 ayat berikutnya dikatakan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Jadi pesan yang bisa saya sampaikan, kalau kita tahu bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, yang singkat sebetulnya, maka kita coba gunakan waktu-waktu kita dengan bijaksana. Kita bisa memilih apakah kita mau menghabiskan waktu hanya untuk mengejar sesuatu yang duniawi saja, atau kita memilih mempersiapkan diri untuk sesuatu yang bentuknya adalah untuk setelah kehidupan afterlife gitu ya. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti loh. Nggak ada orang memilih antara gue nggak mati, tetapi kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Justru karena kematian itu pasti, kita harus memikirkan bagaimana kehidupan kita setelah kematian. Nah, kemudian juga kalau saya boleh sharing dikit ya, kalau anak muda zaman sekarang di dalam kehidupannya mencari uang, menginvestasikan uangnya, yaitu di saham ataupun kripto untuk masa depannya dia, untuk masa pensiunnya dia. Nah, kenapa tidak kita di masa muda saat ini, kita juga belajar menginvestasikan waktu kita untuk mengumpulkan harta sorgawi, yang pada akhirnya setelah kematian itu
itu yang lebih berbicara banyak dibandingkan sesuatu yang pada akhirnya kita tinggalkan. Pengkhotbah mengatakan itu sesuatu yang sia-sia. Benar, bukannya sesuatu itu nggak bisa dipakai, tetapi karena memang harta itu pada akhirnya kan kita tinggalkan dan nggak akan bisa menolong. Firman Tuhan mengatakan harta dunia kita nggak akan bisa menolong apa-apa di kekekalan. Justru seberapa besar kita mengumpulkan harta surgawi, itulah yang akan berbicara banyak. So, kejarlah Tuhan, carilah Tuhan lebih dan lebih lagi. Kemudian bertumbuhlah di dalam komunitas dan layanilah Dia selalu. Itu aja. Amin, luar biasa. biasa. Sampai aku dengerin apa yang Kak Ronald katakan ya, kayaknya ya dengan menghadirkan Tuhan dalam keluarga ya, kayaknya nggak pernah ribut sama istri. Ya, selalu damai, selalu sukacita. Jadi bukan sesuatu, kalau aku juga mau tarik yang pendek aja, bukan sesuatu untuk nanti gitu ya, Ronald, ya mungkin di saat sekarang ini di dalam keluarga jadi selalu ada damai, sukacita, dan itu kan sesuatu kebahagiaan gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang dikejar nanti, di saat ini pun juga sudah mendapatkan gitu kan ya, Ronald ya. Yang disebut surga ya itu kita menciptakan kebahagiaan saat ini juga gitu kan ya. Jadi dengarkan ya sahabat OMK, pesan dari Kak Ronald tadi. Oke. Sebenarnya nggak hanya OMK aja loh, Van. Semua. Karena kita harus menghadirkan kerajaan Allah dalam diri kita sehingga kita bisa merasakan damai, sejahtera dalam keluarga gitu ya. Kalau kita nggak damai kan kita tidak bisa membagikan damai. Dan itu ya sudah ada di sekarang, bukannya nanti gitu, kerajaan Allah gitu ya. Berkobar-kobar seperti Semangat. Paulus. Luar biasa. Luar biasa sekali ya. Kita sudah melewati waktu Iya, nih, Dre. Mari iya, kita sudah. tutup. Ya, baik. Baik sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara dan kita akan tutup acara pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih atas kehadiran Sama-sama. Ronald. Terima kasih. Thank you, Terima kasih Fani untuk Putri. inspirasi yang sangat luar biasa untuk hari ini ya. Semoga itu juga menjadi semangat pemicu buat kita juga loh, Van. Betul. Walaupun kita sudah agak di Lebih atasnya. muda. Oh, salah. Tapi itu bukan berarti adalah excuse dan hanya untuk yang muda. Itu berlaku untuk semua orang. Sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih buat Ronald yang bersedia menyediakan waktu yang luar biasa dan boleh menjadi sumber inspirasi buat kita semua. Tidak hanya buat OMK, tapi juga buat kita yang sudah berusia agak lebih dikit di atasnya, juga bisa menjadi inspirasi dari apa pengalaman dan perjalanan hidup yang dilalui oleh Ronald. Dan senang hati kita bisa berbagi pengalaman yang luar biasa, cerita yang luar biasa, dan yang bermanfaat bagi sahabat semua. Senin berikutnya kita akan jumpa lagi dengan Gio dan Wina yang akan membagikan cerita-cerita yang menarik, obrolan-obrolan lain yang jauh lebih menarik di dalam acara obrolan ibu-ibu. Ronald, Florencia Fani, dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.